Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azalia Yeza Saputri dengan NIM 2248201037 dari kelas 6A. Di sini saya akan menjelaskan tugas tentang teknologi bahan alam dari Pak Hari Ade Saputra MSI. Baiklah, saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran teknologi bahan alam. Yang pertama, memahami konsep dasar teknologi bahan alam. 2. Mengenal berbagai jenis bahan alam yang digunakan dalam farmasi. 3. Mengetahui teknik ekstraksi, isolasi, dan identifikasi senyawa bahan alam. 4. Menjelaskan pentingnya standarisasi dan kualitas produk bahan alam. Lalu yang kedua, definisi teknologi bahan alam. Ilmu yang mempelajari cara pemanfaatan bahan alam, tumbuhan, hewan, mikroba untuk pengembangan produk farmasi, mencakup proses dari bahan mentah hingga produk jadi. Yang ketiga, sejarah dan perkembangan. Istilah bahan alam diperkenalkan oleh Dr. Stephen De Vries pada tahun 1989. Perkembangan pesat karena tren kesehatan alami dan pencegahan penyakit kronis. Kemudian, yang kelima, ada sumber bahan alam. Tumbuhan terdiri dari akar, daun, kulit, biji. Contohnya ada rimpang, jahe, daun sirih. Lalu, sumber bahan alam yang terdiri dari hewan ada empedu sapi, lebah atau propolis. Kemudian, contoh sumber bahan alam dari mikroba ada jamur atau penisilin, kemudian ada bakteri Stereopotomycin. Kemudian lanjut ke tahapan teknologi bahan alam. Pengumpulan dan identifikasi, lalu ada pengeringan dan penggilingan, ketiga ekstraksi atau pelarut, suhu dan waktu. 4. Isolasi dan pemurnian senyawa aktif. 5. Standarisasi dan uji kualitas. Selanjutnya ada metode ekstraksi bahan alam. Yang pertama ada maserasi, kemudian ada perkolasi, yang ketiga ada reflux, yang keempat ada sokletasi, dan yang kelima ada ultrasound dan microwave atau assisted extraction. Kemudian ada isolasi dan identifikasi senyawa. Senyawanya yang pertama ada kromatografi, TLC, HPLC, dan GC. Kedua, spektroskopi, ada sinar UV vis, IR, NMR, dan MS. Kemudian yang ketiga, tujuan mengetahui senyawa aktif dan menentukan struktur kimia. Isolasi dan identifikasi ini bertujuan untuk mengetahui senyawa aktif dan menentukan struktur kimia. Kemudian ada identifikasi dan standarisasi ekstrak. Yang pertama, analisis kualitatif dan kuantitatif. Yang kedua, penetapan kadar senyawa aktif. Yang ketiga, standar mutu bahan alam, ada simplicia dan ekstrak. Lalu ada aplikasi teknologi bahan alam dalam farmasi, ada fitofarmaka, ada obat tradisional terstandar OT. Yang ketiga ada obat herbal terstandar OHT. Kemudian ada suplemen dan kosmetik berbasis alam. Kemudian tantangan dan prospek. Pertama, variasi kandungan senyawa aktif. Kemudian ada kendala dalam standarisasi dan regulasi. Kemudian ada potensi pengembangan fitofarmaka modern. Dari yang sudah saya jelaskan dari slide di atas, saya menyimpulkan ada 1. Teknologi bahan alam memegang peran penting dalam pengembangan obat dan produk kesehatan berbasis sumber daya alam, terutama dari tumbuhan, hewan,
mineral, dan mikroorganisme. Yang kedua, proses ekstraksi, isolasi, dan pemurnian sangat krusial untuk mendapatkan senyawa aktif yang berkualitas dan aman digunakan. Yang ketiga, standarisasi dan identifikasi bahan alam yang diperlukan untuk menjamin mutu, keamanan, dan efektivitas produk berbasis alam. Yang keempat, aplikasi bahan alam telah berkembang luas dalam bentuk fitofarmaka, obat tradisional, suplemen, hingga kosmetik, memberikan peluang besar di industri farmasi. Baiklah, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.